Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifki Ridho Palevi SMH selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Emi Rosnawati SMH selaku dosen penguji, dan Ibu Nur Fatimah Mediawati SMH selaku dosen penguji. Kenalkan, nama saya Kevin Garnida Putra, NIM 1620401016, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo pasca Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategi nasional tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, apakah Pergub nomor 100 tahun 2018 telah selaras dengan Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apakah teknis pengolahan sampah telah sesuai dengan Pergub nomor 100 tahun 2018 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Metode penelitian. Dalam hal ini ada dua, yaitu tipe penelitian. Tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum sosio-legal. Dan pendekatan penelitian ada dua, yaitu untuk rumusan masalah pertama menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan sosio-legal. Bahan hukum di sini ada dua juga, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018, dan bahan hukum sekunder untuk mengenai buku-buku dan jurnal-jurnal tentang pengelolaan sampah. Hasil penelitian kebijakan dalam hal ini meliputi kebijakan dalam Pergub nomor 100 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, yaitu pasal 2 berisi tentang arah kebijakan pengurangan penanganan sampah dan strategi program serta target pengurangan dan penanganan sampah yang dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai tahun 2025. Pasal 3 arah kebijakan kabupaten dalam pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 4 strategi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 5 target pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 7 Jakstrada menjadi pedoman yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam penetapkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sampah di daerah. Pasal 8 untuk mendukung penyelenggaraan Jakstrada dilaksanakan pengadaan tanah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pasal 9 pemantauan penyelenggaraan Jakstrada dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pasal 10 pendanaan penyelenggaraan Jakstrada tentang pengelolaan sampah dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga diatur dalam Perpres nomor 97 tahun 2017. Selanjutnya dibuat Pergub nomor 100 tahun 2018 untuk melaksanakan ketentuan dari Perpres. Kemudian ditegaskan kembali tentang pemberian amanat kepada daerah kabupaten guna melaksanakan Jakstrada tentang penanggulangan sampah di daerah masing-masing. Diatur pada pasal 13 nomor 97 tahun 2017. Terdapat beberapa poin perbedaan antara Pergub nomor 100 tahun 2018 dan Perpres nomor 97 tahun 2017. Yang pertama yaitu pemberian wewenang yang lebih rinci pada Pergub seperti yang disebutkan pada pasal 4 ayat 2 huruf I yang menyebutkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat terkait penanganan sampah. Serta dalam hal ini yaitu Jakstrada yang yaitu mengenai sumber pendanaan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Dalam Perpres tidak dijelaskan lebih rinci tentang pelimpahan wewenang. Jakstranas sumber pendanaan berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang diatur dalam Perpres. Secara garis besar, Pergub nomor 100 tahun 2018 dan Perpres nomor 97 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga memiliki banyak sekali kesamaan seperti pada pasal 3 dan pasal-pasal lainnya antara Pergub dan Perpres bisa dikatakan sama
kecuali yang membahas tentang tugas dan wewenang di bidang masing-masing. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perbup nomor 100 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga telah selaras dengan Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Pasal 3 ayat 3 Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2018 telah disebutkan bahwa penanganan sampah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Penjelasan terkait tahap-tahapan di atas, karena dalam Perbup 2018 tidak dijelaskan, maka peneliti merujuk pada pasal 22 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Praktek pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Bank Sampah Berkah Abadi Desa Randekan RT 08 RW 02 Kecamatan Tanggulangin dan Bank Sampah Tululikur Kelurahan Sikadangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif Perbup nomor 100 tahun 2018 tidak dijelaskannya itu di dalam Perbup maupun di dalam Perpres atau dalam PP, maka dalam hal ini peneliti merujuk pada pasal 22 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, yaitu pertama yaitu pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah, yaitu teknis pengolahan sampah di Bank Sampah Berkah Abadi dan Bank Sampah Tululikur menggunakan pemilihan sampah berdasarkan sifat dari sampah tersebut dan selanjutnya akan dipilah kembali berdasarkan jenisnya. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pada penelitian ini yang menjadi tempat pengumpulan sampah adalah Bank Sampah Tululikur dan Bank Sampah Berkah Abadi, termasuk dalam kategori tempat penampungan sementara. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah di Bank Sampah Berkah Abadi dan Bank Sampah Tululikur ada 2 kali proses pengangkutan. Pertama adalah proses pengangkutan dari tempat asal sampah menuju bank sampah. Yang kedua adalah pengangkutan dari bank sampah menuju tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah di Bank Sampah Tululikur dan Bank Sampah Berkah Abadi memiliki kesamaan, yaitu sebagian sampah yang dapat dijual akan dijual kepada pengepul dan sebagian lagi akan dijadikan kerajinan yang bernilai jual. Pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Bank Sampah Berkah Abadi tidak ada pemrosesan akhir karena dalam Bank Sampah Berkah Abadi tidak menerima sampah yang tidak dapat didaur ulang dan atau tidak dapat dijual. Sedangkan pada Bank Sampah Tululikur untuk pemrosesan akhir bekerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan uraian data di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Berkah Abadi dan Bank Sampah Tululikur telah sesuai dengan langkah-langkah penanganan sampah sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 3 ayat 3 Perbup nomor 100 tahun 2018. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dalam Perpres serta dalam PP dan dalam Perbup tidak dijelaskan, maka peneliti mengutip dalam hal ini dalam penegakan hukum yang ada di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang ketentuan pidananya yang terdapat pada pasal 40 mengenai pengolahan sampah, yang berbunyi pengelolaan sampah apabila tidak memperhatikan norma, prosedur, dan kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan, dapat dihukum secara pidana, ancaman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Kesimpulan, Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2018 tentang kebijakan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga telah selaras dengan Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Teknis pengelolaan sampah di Bank Sampah Berkah Abadi dan Bank Sampah Tululikur telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 3 Peraturan Bupati nomor 100 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Demikian presentasi dari peneliti. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.